Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan memasuki materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Sebenarnya di sini kita akan membahas babnya nilai mutlak, tapi ada materi prasyaratnya dulu yang sebelum masuk ke nilai mutlak, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Sebenarnya cuma mereview aja materi pelajaran SMP. Jadi ini udah gampang lah. Oke, sekarang langsung aja. Nah, di sini persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebenarnya ini ada perbedaan. Apa sih perbedaannya persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel itu? Nah, jadi ciri mencoloknya dari persamaan dan pertidaksamaan itu ya, bedanya itu kalau persamaan sesuai namanya aja, persamaan itu kan persamaan, berarti ini dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, jadi kalau penghubungnya tanda sama dengan, itu masuknya ke persamaan. Nah, sekarang pertidaksamaan. Nah, berarti kalau pertidaksamaan, ya udah berarti selain dari sama dengan, kayak gitu. Bisa apa? Bisa bukan sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan di soal bentuk yang ada sama dengannya, oh berarti itu namanya persamaan. Kalau misalkan ada yang bentuknya ada tanda seperti ini, ya bukan sama dengan, tapi kayak gini, itu berarti maksudnya pertidaksamaan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita bahas satu-satu mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Sekarang kita yang yang pertama, kita masuk ke materi persamaan dulu ya, persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel, PLSV itu ya. Oke, sekarang masuk ke persamaan linear satu variabel. Di sini judulnya juga kan persamaan, berarti tadi apa katanya? Dihubungkan oleh tanda sama dengan. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya apa sih gitu ya. Nah, jadi PLSP sendiri merupakan suatu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan, kayak gitu ya. Dan hanya mempunyai satu variabel. Dan variabelnya itu berpangkat satu. Ya, jadi di sini cirinya itu, PLSP itu cirinya dihubungkan oleh tanda sama dengan, kemudian punya satu variabel. Dan variabelnya itu berpangkat satu. Kayak gitu ya. Nah, bentuk umumnya kayak gimana? Bentuk umum dari PLSV sendiri yaitu AX ditambah B sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya ya. Ya, ini bentuk umumnya yang mana si X-nya itu adalah variabel. Nah, jadi melihat ke definisi suatu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Nah, berarti ini kan ada tanda sama dengan, berarti ini persamaan. Kemudian punya satu variabel. Nah, ini hanya satu variabelnya. Jadi enggak ada selain X. Jadi kan biasanya X dan Y atau Z atau terserah ya. Di sini cuma ada AX plus B. Nah, A-nya itu apa? Disebut apa? Koefisien. Kemudian B-nya itu apa? Konstanta. Nah, jadi di sini variabelnya hanya satu dan variabelnya itu harus berpangkat satu. Jadi di sini sebenarnya ada pangkat satu kayak gitu. Jadi di sini nggak boleh pangkat 2, nggak boleh pangkat 3 ya, tapi pangkatnya satu kayak gitu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan mana yang merupakan sistem persamaan linear satu variabel, misalkan nah di sini contoh. Misalkan di sini ada 3x tambah 2 sama dengan 0. Misalkan kayak gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 2x kuadrat sama dengan berapa nih? 32 misalkan kayak gitu. Mana di antara
dua pilihan berikut yang merupakan PLSP. Nah, berarti kita lihat, oh ini udah sama dengan semua nih, berarti benar kan persamaan. Tapi lihat variabelnya, oh ini di sini udah variabelnya udah 1, di sini juga 1, tapi di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2, berarti yang ini yang merupakan PLSP. Yang ini mah bukan ya, nanti masuknya ke persamaan kuadrat. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, karena udah mempelajari di SMP, jadi kita langsung aja ke contohnya. Oke. Baiklah, sekarang kita ke contoh. Contoh soalnya gampang aja ya. Nah, contoh soal. Contoh soal, misalkan ada nomor 1. Sini. Nomor 1, di sini aja ya. Misalkan ada X dikurangi 5 sama dengan 10. Nah, berarti gimana caranya? Nah, karena kita untuk mencari X-nya, berarti kita tinggal, nah di sini kan X min 5 sama dengan 10. Kita bisa dengan cara, ini kan ada minus 5, berarti hilangkan minus 5-nya, berarti tinggal di ruas kanan ditambah 5, ruas kiri juga tambah 5, seperti itu ya. Atau katanya mah ya cara cepatnya itu tinggal pindahin aja min 5-nya ke ruas kanan. Jadi di sini X sama dengan 10, min 5 pindah ruas jadi plus 5, kayak gitu. Jadi X-nya berapa? 15. Nah, jadi seperti itu aja ya. Gampang untuk contoh soalnya. Kemudian yang kedua, misalkan ada berapa lagi nih? 5X min 7. 5X min 7 sama dengan 3X plus 5. Nah, berarti ini tinggal gimana? Nah, di sini ada X, di ruas kiri ada X, di ruas kanan juga ada X. Nah, kita kumpulkan di salah satu ruas aja. Nah, terserah ya, mau dikumpulkan di ruas kiri, silakan. Mau di ruas kanan juga silakan. Berarti ini kita kumpulkan aja di ruas kiri. Berarti yang ada X-nya pindah ke kiri, yang gak ada X pindah ke kanan. Kayak gitu. Jadi di sini 5X. Nah, 3X-nya pindah ke kiri. Jadi tadinya positif, jadi min 3X sama dengan ini 5, itu min 7-nya pindah ke kanan, tadinya negatif jadi positif, kayak gitu. Jadi berapa ini? 5X dikurangi 3X, 2X sama dengan 12. X sama dengan 12. Nah, kalau gini gimana? Nah, berarti di sini tinggal, ini kan perkalian, kalau pindah ke sini jadi pembagian, 12 dibagi 2. Kayak gitu ya. Jadi X-nya 12 dibagi 2, 6. Kayak gitu ya. Gampang. Oke, sekarang ke contoh yang lainnya. Nomor 3, misalkan perkalian. Kita masuk ke perkalian. Misalkan ada 2, 3X plus 6 sama dengan 14. Nah, ini kayak gimana? Ini persamaan ya, karena sama dengannya. Nah, di sini kalau ada dalam kurung seperti ini, ingat-ingat jadi gimana? Kalikan dulu ya. Kalikan dulu yang ada di luar dengan yang di dalam kurungnya. 2 kali 3X jadi 6X. 2 kali 6 jadi 12 plus ya. Plus 12 sama dengan 14. Nah, udah gini gimana? Ya, kalau udah bentuknya seperti ini mah sama kayak nomor 1 caranya ya. Biar gampang, ini yang gak ada X, pindahkan aja ke ruas kanan, tadinya positif jadi negatif, jadi 6X, sorry, jadi 6X sama dengan 14 dikurangi 12, kayak gitu kan. Jadi 6X sama dengan 2, X-nya berapa? 2, 6-nya pindah ke sini jadi pembagian, 2 per 6. Oke, atau bisa disederhanakan jadi 1/3. Nah, seperti itu ya. Nah, ini gampang materinya ya untuk PLSV. Oke, kita ke contoh lain. Nomor 4 ya. Contoh nomor 4, misalkan kalau kedua ruasnya ada dalam kurungnya, jadi misal 2 dalam kurung 3X min 1. Misal ini mah ya. Ditambah 4 X plus 2 sama dengan 22 gitu aja.
Nah, ini satu ruas aja. Nah, misalkan kayak gini, ini juga sama aja ya. Berarti ini mah tinggal yang ada dalam kurungnya kalikan dulu. Ini juga kalikan dulu. Kayak gitu. Berarti di sini 2 kali 3x, 6x. 2 kali min 1, min 2. 4 kali x plus 4x. 4 kali 2 plus 8. Sama dengan 22. Tinggal gitu aja. Nah, berarti di sini 6x tambah 4x bisa kan? Berarti 10x min 2 ditambah 8 plus 6 sama dengan 22. Kayak gitu, ininya pindah, ininya positif jadi negatif. Jadi 10x sama dengan 22 dikurangi 6. Nah, berarti di sini 10x sama dengan berapa 22 dikurangi 6? 16, berarti x sama dengan 16 dibagi 10. 16 dibagi 10 berapa? Bisa diperkecil, dijadikan pecahan, bisa juga pakai desimal ya. Berarti kalau pakai desimal aja deh, 16 bagi 10, 1,6. Kayak gitu ya. Nah, kemudian sekarang contoh lainnya. Nah, misalkan kalau ada contoh nomor 5 di sini aja, nomor 4. Nah, ini nomor 5, misalkan ada contoh 3x min 5 per 4 dikurang 9 min 2x per 3 sama dengan x min 3 per 2. Nah, contohnya kayak gini aja. Nah, kalau gini kayak gimana? Nah, ini kan berupa pecahan ya. Kalau pecahan, nah karena di sini ada operasi pengurangan, di ruas kiri ada operasi pengurangan, sementara di ruas kanan itu enggak ada operasi ya di sininya. Nah, jadi jadi yang ruas kiri kita operasikan dulu ya, kita selesaikan dulu. Nah, jadi kalau misalkan diselesaikan, nah ini selesaikan dulu berapa hasilnya, baru kita dengan yang ini. Tapi bisa juga kalau misalkan ada pecahan seperti ini, biar gampang kita hilangkan dulu alias kita dibuat tidak pecahan. Gimana caranya agar tidak ada pecahan kayak gitu. Nah, di sini agar tidak ada pecahan, kita kalikan aja dengan KPK dari penyebut. Ya, di sini 4, di sini 3, di sini 2. Nah, kalikan KPK dari 4, 3, dan 2 berapa? Nah, gitu. Berapa KPK-nya? 12 ya, berarti 12 KPK-nya. Nah, caranya gimana? Ya udah kalikan aja, berarti 12 dibagi 4, 3. Nah, kita tulis dulu 12 bagi 4, 3. Kemudian tulis yang atas 3x min 5. Kayak gitu ya. Dikurangi, nah gitu, 12 dibagi 3, 4. Nah, kita tulis 4 dulu, baru dalam kurung yang atas masukin ke yang dalam kurung. Kayak gitu kan. Sama dengan, nah sama aja di sini 12 dibagi 2, 6. Nah, dalam kurung masukin yang atas x min 3. Nah, kayak gitu ya. Nah, udah kayak gini mah ya seperti ini, tak sama ya. Berarti ada dalam kurungnya ini kali, ini kali, ini kali, ini kali, ini kali, ini kali, seperti itu ya. Jadi di sini 9x kalikan 3 kali min 5 min 15 min 4. Nah, ini minnya bawah ya. Min 4 kali 9 itu berapa? Min 36. Min 4 kali min 2x, min kali min positif. Positif 8x. Sama dengan, ini juga kalikan. Kali pelangi, jadi 6 kali x, 6x. 6 dikali min 3, min 18. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, sekarang kita kumpulkan yang ada x-nya. Ini ada x, ini ada x. Jadi tambahkan 9x tambah 8x, 17x. Min 15, min 36 berapa? Min berapa? Min 51 ya. Min 51. Sama dengan, ini berapa? 6x min 18. Gitu. Nah, ini ruas kiri ada x, ruas kanan juga ada x. Pindahkan aja ruas kanan ke ruas kiri yang ada x-nya.
Yang nggak ada X pindahkan ke ruas kanan. Jadi berapa di sini? 7X. Nah, ini min 6X. Sama dengan min 18 tetap. Ini min 51 pindah jadi plus 51. Nah, ini berapa ini? 9 ya. 11. 11X. Min 18 ditambah 51 berapa? 33. Nah, kayak gitu. Jadi X-nya berapa dong? Ya, 33 dibagi 11. Jadi 33 dibagi 11. Jadi berapa ini bisa ya? 3 hasilnya. Nah, jadi tinggal seperti itu aja ya. Jadi kalau misalkan ada pecahan, nah kayak gini, dalam bentuk persamaan, biar gampang, hilangkan aja atau rubah aja bentuknya jadi bukan pecahan dengan cara mengkalikan atau mengalihkan dengan KPK dari penyebutnya seperti ini. Oke? Nah, itu untuk materi persamaan linear satu variabel ya.